Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, sekali lagi saudara, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, katalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Do you want to be made well?" Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudaraku, ayat 8, lihatlah jawaban Yesus pada orang yang 38 tahun sakit dan lama menunggu kesembuhan di tepi kolam. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu memberitahu kepada Yesus, "Nggak ada orang yang menurunkan aku kalau airnya sudah mulai goncang. Nggak ada yang bantu saya. Jadi saya selalu terlambat karena lumpuh, saudara." Mungkin tidak ada lagi yang mengingat dia, saudaraku. Tapi apakah demikian, saudara? Apakah Tuhan yang di sorga yang dia harapkan itu melupakan dia? Bisa jadi dia berpikir demikian, bahwa Tuhan sudah lupa. Tapi saudaraku, dia tidak demikian, karena dia masih di pinggir kolam itu, saudara. Masih berharap kepada mujizat dari Tuhan, supaya malaikat Tuhan turun menggoncangkan airnya. Walaupun dia selalu kalah dengan orang lain, dia kalah kuat, kalah kencang karena dia lumpuh. Dia terbaring dalam tilam, saudaraku, untuk mencapai tepi kolam. Dia selalu kalah tapi tetap berharap, saudara. Saudaraku, sepertinya dia dilupakan. Tapi apakah Allah melupakan dia, saudaraku? Apakah Tuhan lupa akan seruan orang yang berharap padanya, saudara? Apakah Tuhan lupa akan seruan orang yang berharap penuh kepadanya? Tidak, saudara. Tuhan tahu kerinduannya. Tuhan tahu seruannya. Tuhan tahu keinginan Bapak ini untuk disembuhkan. Karena itu, saudara, Tuhan datang. Tuhan datang, saudaraku. Yesus anak Allah itu, yang maha tinggi itu, datang khusus kepadanya. Kalau saudara perhatikan, saudara, banyak sekali orang sakit di sini. Tapi kali ini sepertinya Yesus berjalan melalui orang sakit itu hanya kepada satu orang yang sudah 38 tahun sakit dan masih tetap di pinggir. Saudaraku, Yesus itu anak Allah, saudara. Berasal dari sorga. Dia tidak perlu dikasih tahu siapa yang sudah 38 tahun. Siapa yang berseru-seru kepada dia. Siapa yang meminta tolong dalam doa kepada dia. Dia tidak perlu diberitahu. Karena firman Tuhan berkata, ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ia datang khusus kepada orang itu. Berkatalah ia kepadanya, saudaraku, the point langsung Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dia memberitahu kenapa dia tidak bisa ke kolam itu. Saudara, tapi Yesus tidak mendengarkan alasan-alasan ini. Langsung Yesus
To the point terhadap apa yang sesungguhnya permintaan Bapak ini. Dengan tandanya apa saudara? Permintaannya yang terus dia inginkan, yaitu kesembuhan karena dia tetap setia di situ walaupun dia tinggal sendiri. Yesus langsung to the point mengabulkan permintaannya dengan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara, orang itu langsung berjalan. Padahal 38 tahun sudah sakit. Mujizat. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, bukan hanya bangun saudara, tapi angkat tilam. Bapak itu sudah 38 tahun sakit, tapi pada posisi tahun yang ke-38 dia tetap bertekun tepi kolam, sebagai tanda dia tekun untuk berseru dan berharap meminta pertolongan dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan akhirnya dia dapat pertolongan. Saudaraku, akhirnya Tuhan datang. Bukan malaikatnya yang Tuhan utus, sekalian Tuhan yang datang sendiri menyembuhkan dia. Saudaraku, itulah Yesus. Tuhan sendiri akan datang. Orang yang 38 tahun sakit dan berharap terus kepada Tuhan, tidak ada harapan. Bahkan ketika mujizat itu di depan mata, dia selalu kalah dengan orang lain, saudaraku. Tapi dia tidak mengeluh, saudaraku sekalian. Tidak dikatakan sih dia maka dia marah-marah, tidak ada saudara. Tapi dia hanya berkata, aku tidak dapat terjun karena orang lain mendahului aku. Tapi tetap di situ, saudara. Tetap di situ. Dia tidak berkata, tidak adil ini, saya yang lumpuh, harusnya saya begini begitu. Tidak, saudara. Dia tetap berharap, saudara. Berharap. Dan orang yang berseru dan berharap begini, Tuhan akan datang, saudara. Sampai hari ini katakan, nyanyikan.